Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kedua kali ini, yaitu podcast berbakat bersama Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Nah, sebelum membahas lebih jauh mengenai profil beliau, sahabat Bawaslu jangan lupa untuk mengikuti akun media sosial kami, yaitu di Twitter @BawasluKapTasik, di Instagram Bawaslu Kap Tasikmalaya, dan juga untuk rekan-rekan yang masih main Facebook bisa di fanspage-nya Bawaslu, yaitu di Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Ya, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Bapak Dodi Juanda SIP. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, pagi yang cerah, ya, bisa hadir di podcast berbakat, dan mudah-mudahan ini menjadi sarana bagi kita semua untuk mensosialisasikan terkait dengan aturan-aturan kepemiluan kepada masyarakat, khususnya kepada sahabat-sahabat yang ada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Luar biasa, alhamdulillah ya bisa menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kali ini. Siap. Ya, Bapak sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya pastinya sudah mengalami berbagai hal terkait kepemiluan, begitu ya? Iya, betul. Bagaimana Bapak pengalamannya selama terjun di bidang kepemiluan ini? Oh, kalau pengalamannya ya luar biasa kan, banyak sukanya sebetulnya di samping dukanya gitu kan. Karena saya sejak jadi pengawas pemilu kan sejak tahun 2008 ya sampai hari ini. Malah kan gelar saya kan juga SP kan. Saya menjadi sarjana pemilu gitu kan. Sarjana pemilu. Iyalah. Sampai sekarang ya. Iya, dari pemilu kepemiluan, dan alhamdulillah di tahun 2018 karena keluarnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, pengawas pemilu di wilayah kabupaten menjadi Bawaslu kabupaten, artinya bersifat tetap atau permanen yang 5 tahun sekali. Dan alhamdulillah sejak 2018, dan ini adalah tahun terakhir periode pertama menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Wah, tadi ya sudah disebutkan pengalamannya sudah berkecimpung lama di bidang kepemiluan dari 2008 ya Pak. Iya. Nah, kira-kira apa aja sih Pak? Kan tadi disebutkan banyak sukanya ya Pak. Iya. Apa sih Pak suka dukanya di bidang kalau sukanya kan banyak temen ya kan. Kita Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari 39 kecamatan gitu kan, dengan anggota Panwascamnya 3, berarti kan kita punya saudara 117 orang. Ditambah nanti teman-teman pengawas kelurahan atau desa yang ada di desa masing-masing satu orang. Berarti ada 351 orang pengawas kelurahan atau desa ya. Sehingga itu juga menjadi saudara kita, sahabat-sahabat kita. Jadi itulah mungkin suka-sukanya. Kalau dukanya saya kira tidak bisa lah, karena dukanya juga bermacam-macam. Kalau dukanya ya kalau gajian belum masuk gitu kan, jadi duka lah gitu. Wah, itu duka bagi semua orang kayaknya. Iyalah gitu. Tapi yang penting bahwa dalam hal menjadi pengawas pemilu harus betul-betul punya integritas ya. Yang paling utama itu integritas. Kalau tidak ada integritas ya bagaimana lembaga Bawaslu menjadi terpercaya di masyarakat. Jadi saya kira Bawaslu menjadi tumpuan warga masyarakat untuk mengawasi tahapan pemilu, sehingga pemilu itu betul-betul pemilu yang berintegritas dan juga akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas juga gitu kan. Betul. Nah, jadi salah satu faktor penting itu adalah para penyelenggara. Kalau penyelenggaranya tidak netral, ya bagaimana pemilu bisa berjalan? Nah, jadi kan juga yang paling utama adalah bahwa pemilu itu bukan hanya milik penyelenggara ya. Pemilu itu adalah milik kita semua, bukan hanya penyelenggara. Penyelenggara kan itu ada teman-teman KPU, Bawaslu, ya, DKPP. Tapi ini pemilu itu adalah pemilu milik kita semua, sehingga kita bisa membutuhkan kolaborasi yang baik antara seluruh peserta pemilu, penyelenggara pemilu, dan paling utama adalah masyarakat. Ya. Makanya juga mungkin Bawaslu Republik Indonesia juga mengeluarkan apa yang namanya IKP. IKP. Ya, gitu. Iya betul. Tadi
menyebutkan IKP, Pak. Iya. IKP itu apa, Pak? Kalau IKP istilahnya ya indeks kerawanan pemilu ya. Jadi teman sahabat-sahabat yang ada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Bawaslu RI telah mengeluarkan apa yang namanya IKP, indeks kerawanan pemilu. Ini penting. Dan dasar dari dikeluarkan IKP juga bukan sembarangan bahwa Bawaslu RI mengeluarkan namanya kerawanan itu. Tetapi kan berdasarkan undang-undang juga, berdasarkan undang-undang 45 kan, Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang mengatakan bahwa pemilu itu harus luber dan jurdil. Ya. Luber itu apa? Langsung, umum, bebas, dan rahasia. Ya. Ditambah lagi apa? Jujur dan adil. Ya, ada lagi dasarnya apa? Yaitu tadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah, IKP itu memang tujuannya apa sih, Pak? Sebetulnya tujuan yang paling utama adalah untuk memetakan potensi, ya, untuk memetakan potensi-potensi kerawanan, ya, yang ada di wilayah Indonesia, ya, khususnya di Kabupaten Tasikmalaya. Dan bukan kebetulan sih sebetulnya bahwa Kabupaten Tasikmalaya dalam ranking skor yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI itu urutan ke-21. Istilahnya itu rawan tinggi. Nah, rawan tinggi itu bukan dijadikan beban bagi kita, ya. Justru itu menjadi kewaspadaan kita semua sebagai penyelenggara untuk memetakan potensi-potensi yang bisa mengganggu tahapan-tahapan pemilu. Ini rawan-rawan tinggi katanya kan. Tapi pengalaman sejak saya menjadi pengawas pemilu dari tahun 2008 sampai dengan kemarin pemilu pilkada bupati dan wakil bupati, dan alhamdulillah di wilayah Kabupaten Tasikmalaya tidak ada hal-hal yang dapat mengganggu proses demokrasi itu. Tidak pernah ada bakar membakar. Tidak terdengarkan di KPU Kabupaten Tasik atau Bawaslu Kabupaten Tasik dibakar oleh orang-orang yang tidak pernah. Nah, dan juga tidak pernah ada letusan senjata pun dari aparat keamanan. Itu menandakan bahwa masyarakat Kabupaten Tasikmalaya sudah dewasa dalam hal berdemokrasi. IKP dikeluarkan justru untuk menimbulkan kewaspadaan kita, jangan berleha-leha gitu kan, dipetakan ya dari berbagai hal. Mungkin ada 4 dimensi yang dipetakan, yang diukur oleh Bawaslu RI. 4 dimensi. Iya. Ya. 4 dimensinya itu apa aja, Pak? Ya, yang pertama terkait dengan konteks sosial dan politik, ya. Konteks sosial dan politik. Yang kedua adalah dimensi penyelenggaraan, yang ketiga adalah dimensi kontestasi, yang keempat adalah dimensi partisipasi masyarakat. Yang pertama apa tadi Dana? Dimensi konteks sosial dan politik. Itu terkait dengan dari keamanan, dari sisi keamanan. Ya, yang kedua potensi konteks dimensi penyelenggaraan pemilu. Jangan sampai para penyelenggara pemilu itu tidak netral. Yeah. Sebetulnya sahabat-sahabat ya, para penyelenggara itu intinya tidak netral. Tetapi ketidaknetralan para penyelenggara itu hanya pada saat ada di bilik suara. Karena para penyelenggara berbeda dengan TNI Polri. Teman-teman TNI Polri clear tidak bisa memilih, tidak bisa dipilih. Yeah. Kalau para penyelenggara ya bisa memilih gitu kan. Tapi ketidaknetralan itu hanya pada saat di bilik suara, hanya beberapa detik untuk menentukan pilihan, ya. Kalau tidak memilih berarti kita tidak melanggar undang-undang dong, tidak menyalurkan hak suaranya. Tetapi yang harus dipahami oleh sahabat-sahabat semua bahwa para penyelenggara walaupun punya hak memilih itu hanya pada saat di bilik suara. Padahal di luar itu ya clear kita tidak boleh memihak, tidak boleh membuat satu keputusan baik yang menguntungkan atau merugikan. Iya, itu kan dari penyelenggara itu. Jadi penyelenggaraan, tapi alhamdulillah lah di Kabupaten Tasik saya kira belum terjadi hal-hal yang para penyelenggara itu berpihak pada salah satu para peserta pemilu. Begitu ya. Iya. Berarti tadi disebutkan bahwa mungkin ada beberapa isu strategi ya dalam komponen IKP. Ya itu tadi, netralitas penyelenggara pemilu, netralitas aparatur sipil negara. Ini netralitas ASN dan sering kan muncul dari pemilu ke pemilu itu sering muncul di samping masalah-masalah kepemiluan yang
berulang terus ya para sahabat bahwa saya memetak atau memberikan tiga contoh ataupun tiga masalah yang sering terjadi pada saat pemilu. Yang pertama adalah DPT gitu kan. DPT itu dari pemilu ke pemilu itu luar biasa sering muncul gitu kan. Padahal teman-teman penyelenggara khususnya KPU juga mungkin untuk saat ini mereka juga sudah melakukan hal-hal yang baik lah. Adanya dengan penyusunan daftar pemilih berkelanjutan. Ya, DPT sehingga akan membuat satu daftar pemilih yang betul-betul clear gitu kan. Tapi jangan juga disalahkan ya para penyelenggara pemilu. Ini juga bukan hanya masalah KPU dalam menyusun. Masalah DPT itu kan orang yang meninggal 10 tahun, 5 tahun yang lalu sudah sering muncul. Yeah. Nah, ini juga budaya masyarakat kita sendiri. Karena orang meninggal tidak pernah datang mengurus kartu kuning ke desa, jadi ahli warisnya yang harusnya sebetulnya datang ke desa untuk mengurus surat kematian, surat kuning istilahnya, dan akan dikeluarkan oleh Disduk Capil berbentuk akte kematian. Nah, akte kematian itu menjadi dasar bagi Disduk Capil untuk mencoret orang-orang yang sudah meninggal. Yang ketiga terkait dengan politik uang, itulah kita tahu bersama, sahabat-sahabat bersama tahu terkait politik uang itu jahat. Jadi saya ingin bahwa pemilu nanti di tahun 2024 itu politik uang itu tidak ada. Caranya apa? Ya kita bukan hanya tugas Bawaslu, tapi seluruh warga masyarakat, seluruh para peserta pemilu untuk mentaati peraturan perundang-undangan itu. Ya, itu terkait satu lagi tadi netralitas ASN ya, iya. Karena juga sering muncul itu dari pemilu ke pemilu ada keberpihakan para aparatur sipil negara kepada salah satu peserta pemilu. Itu penting. Nah, isu-isu yang lainnya apalagi terkait dengan potensi polarisasi di masyarakat. Ini dengan akan berkaitan langsung dengan mitigasi nantinya kan dengan dampak dari penggunaan media sosial. Media polarisasi sosial itu akan berhubungan kaitan langsung dengan media sosial. Ya. Yang terakhir saya kira terkait dengan pemenuhan hak memilih bagi kaum rentan, yaitu teman-teman disabilitas. Mungkin isu-isu 5 tadi lah yang harus kita perbaiki dan juga kita harus cermati dan juga harus kita laksanakan agar supaya pemilu tahun 2024 ini betul-betul berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang paling utama adalah pemilu yang berintegritas. Itu mungkin isu-isu strategis yang akan kami juga tindak lanjuti dengan cara memberikan pemahaman yang sama kepada tingkat di bawah, teman-teman Panwascam, teman-teman PKD, dan nanti di hari H itu kan 1 bulan di bulan Februari nanti ada yang namanya pengawas tempat pemungutan suara sebanyak TPS itu ada 5.000-an lebih mungkin ya. Mungkin itu Bu. Iya, itu ya beberapa isu strategi yang mungkin ada nanti pada pesta demokrasi kemudian yang harus menjadi PR kita sendiri, PR kita bersama untuk kemudian mengawasi jalannya demokrasi. Betul ya. Nah, kemudian bagaimana dari Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya strategi apa yang dimiliki untuk mengatasi isu-isu strategis yang ada di sekitar Kabupaten Tasikmalaya? Teman-teman sahabat-sahabat semua bahwa strategi Bawaslu saya kira kita akan mengikuti semua arahan dari Bawaslu Republik Indonesia karena yang mengeluarkan regulasi terkait dengan pengawasan adalah Bawaslu RI dan kita akan laksanakan itu. Ya di samping kita punya akselerasi terkait dengan untuk isu-isu yang tadi disampaikan. Ya yang paling utama adalah mensosialisasikan kan karena kita pada dasarnya adalah pengawas pemilu dalam hal pencegahan dan di samping kita ada penindakan ya. Bukan hanya pencegahan kita dilaksanakan tetapi sisi penindakannya diabaikan. Tidak, itu berbarengan. Kita melakukan pencegahan terhadap potensi
kemungkinan terjadinya pelanggaran itu. Dan kalau seandainya pelanggaran tetap terjadi, bukan diabaikan, tapi harus kita atasi. Nah, strategi yang paling utama adalah bagaimana kita bisa mensosialisasikan kepada masyarakat, ya, dan juga kami menyadari lah bahwa sumber daya yang ada di Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya terbatas, ya. Di tingkat kabupaten itu hanya 5 orang, di tingkat kecamatan 3 orang, di desa 1 orang, dan di nanti teman-teman TPS itu 1 orang per TPS. Jadi bagaimana kita menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan pemilu itu sendiri. Ya, berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan larangan-larangan. Ya, yang paling utama lagi menjadi sorotan adalah bagaimana kita meminimalkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran politik uang. Nah, kami juga mensosialisasikan kepada para peserta pemilu, kepada masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, kaum perempuan, kaum rentan gitu kan, terkait dengan bahayanya politik uang. Jangan sampai hanya gara-gara uang ya 10.000 atau 5.000 masyarakat menjadi masalah, betul. Karena ada ancaman hukuman pidananya, ya. Itu yang harus kita sosialisasikan kepada masyarakat, bukan hanya pemberinya tetapi penerima pun juga ada ancaman pidananya. Jadi isunya apa? Strateginya apa? Ya, kita akan bergerak bersama-sama, ya. Kita akan terus turun ke bawah, ya, menyampaikan hal-hal tersebut di atas, ya. Yang tadi disampaikan bersama teman-teman Panwascam, PKD. Karena ini penting, ya. Kalau masyarakatnya tahu dan juga memahami larangan-larangan kepemiluan, dan juga kita melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat. Nah, sehingga apa juga? Akhirnya nanti masyarakat memahami itu dan akan menjadi istilahnya menjadi pengawas diri sendiri. Yang di Bawaslu kan ada yang namanya pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif itu adalah bagaimana masyarakat yang peduli akan pemilu itu memberikan informasi-informasi kepada Bawaslu terkait adanya indikasi kecurangan, adanya pelanggaran, dan juga bagaimana menyampaikan kepada masyarakat yang lain. Istilahnya berantai, karena Bawaslu terbatas, adanya pengawasan partisipatif itu menjadi melebarkan sayapnya begitu, ya Pak. Sehingga itu tadi masyarakat memahami aturan-aturan kepemiluan. Nah, saya kira itulah tugas atau strategi kita, ya, di samping ya strategi-strategi yang lain, ya. Bagaimana para peserta pemilu, ya, para penyelenggara pemilu pun juga harus mematuhi aturan-aturan yang ada. Jangan sampai kita mensosialisasikan terkait larangan-larangan sendiri, tetapi para penyelenggaranya tidak patuh gitu kan. Makanya kan adanya pengawas pemilu, kita akan terus bergerak turun ke bawah untuk menciptakan pengawasan yang betul-betul dari masyarakat. Kalau tidak ada pengawasan partisipatif masyarakat, itu juga akan berat di kita, gitu ya. Betul, karena demokrasi ini menentukan jalan ke depannya negara kesatuan Republik Indonesia, maka perlu untuk kita bersatu mengawal jalannya demokrasi. Betul, iya. Jadi itu tadi kembali saya katakan bahwa pemilu ini bukan hanya milik partai politik, bukan hanya peserta pemilu, tapi seluruh warga masyarakat harus ikut terjun, ya, dengan caranya masing-masing, dengan strateginya masing-masing, tetapi satu tujuan, bagaimana pemilu itu berlangsung sesuai dengan langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil. Ya, itu sebagai amanat daripada Undang-Undang Dasar Negara kita tahun 1945 itu. Ya, bagaimana caranya? Ayo kita sama-sama bergerak, berkolaborasi untuk menciptakan itu, sehingga pemilu yang betul-betul berintegritas. Malah kan Bawaslu kan bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Iya. Sesuai tagline ya. Ya, tagline-nya seperti itu. Begitu. Nah, itu dia informasi yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Semoga sahabat Bawaslu tidak cukup puas ya dengan informasi yang diberikan, sehingga tetap memantau podcast episode selanjutnya di Podcast Berbakat bersama Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Terima kasih Bapak atas penyampaian materinya kali ini. Siap.
Ya. Sebelumnya kita tagline dulu ya Pak. Iya. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Saya Shirley pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas. Salam awas.